Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau permukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya permukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Nusantara. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. 1. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snodgrass dan kawan-kawannya. Selain itu, teori ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, Sucipto Wirjo Suprato, yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori ini adalah teori yang menyebutkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada masa abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertulisan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini didukung oleh T.W. Arnold yang menyebutkan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori ini didukung oleh Hussein Djadiningrat dan Umar Amir Hussein. Djadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Samsiah dari 10 TKJ. Akan membacakan teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Cina. Teori ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama ini berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam ke Cina dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas, yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kota
Kanton di Cina pernah dijadikan tempat pusat dakwah Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh A. Berli 2004 menyebutkan bahwa relasi orang-orang Islam dari Arab dengan orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Cina Muslim ke Asia Tenggara, wilayah Nusantara kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar terhadap Kerajaan Demak, atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ada buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah. Beliau putra dari Kerajaan Majapahit Islam. Banyak yang meyakini masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau abad ke-7, bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab di daerah barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan cara berdagang, ada juga niat menyebarkan Islam dengan berdakwah. Salah satunya adalah cara penyebaran Islam oleh Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Santika dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menyampaikan sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Banyak catatan yang menyebutkan bagaimana awal Islam masuk ke Indonesia. Kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara dan lainnya. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori yang masihnya teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Misalnya saja catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7 atau tahun 700 Masehi, di mana masa itu merupakan masa perdagangan pada masa itu. Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya atau daerah lainnya. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi pulaunya Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka yang ada pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat Arab Saudi. Indonesia merupakan sistem demokrasi dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Meskipun begitu, ada salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan syariat Islam dalam peraturan daerah, yakni Provinsi Aceh. Usai reformasi 1998, kebebasan pendapat dan kebahasaan warga negara itu untuk mengutarakan pilihan politiknya semakin mudah dan berkembang. Pada masa inilah yang dinamakan dengan masa demokrasi. Pada demokrasi ini banyak bermunculan partai yang berbasis Islam. Karena tidak ada larangan oleh pemerintah untuk mendirikan partai yang penting, sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh negara. Partai-partai berbasis Islam bahkan masih eksis sehingga saat ini dan berkembang cukup besar. Senilai partai berbasis Islam juga dapat banyak organisasi masyarakat yang berbasis Islam bermunculan. Organisasi masyarakat Islam ini juga memiliki pengikut yang cukup besar dan besarnya melakukan pertemuan dan ada larangan oleh pemerintah untuk mendirikan partai yang penting, sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh negara. Partai-partai berbasis Islam bahkan masih eksis sehingga saat ini dan berkembang cukup besar. Senilai partai berbasis Islam juga dapat banyak organisasi masyarakat yang berbasis Islam bermunculan. Organisasi masyarakat
masyarakat Islam ini juga memiliki pengikut yang cukup besar dan besarnya melakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan Islam lainnya, kegiatan memperingati hari-hari besar Islam. Sejarah para wali. Wali Songo yang dimaksud adalah 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik berasal dari Turki. Beliau sangat ahli dalam urusan tata negara. Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa pada tahun 1044 Masehi. Pada waktu itu Islam masih sangat sedikit. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Malmun yang nisannya memiliki angka 1082 Masehi. 2. Yaitu Sunan Ampel atau juga sering disebut Raden Rahmat, adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dari istrinya Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel mendirikan lembaga pesantren di dekat Ampel Denta, dekat dengan kota Surabaya. Beliau wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim yang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi di Pulau Bawean Giri atau Raden Paku. Sunan ini merupakan salah satu putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Skardadu. Putri Menaksama Boja. Sunan Giri adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan didirikannya kerajaan Islam di Jawa. Sunan Giri menciptakan pesantren yang diberi nama Pesantren Giri. Beliau wafat tahun 1506 Masehi, yaitu Sunan Dirajat atau Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Beliau begitu cerdik dalam mendakwahkan Islam dengan cara memanfaatkan kesenian. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, putra dari Raden Sahur. Beliau wafat pada tahun 1513 Masehi. 7. Sunan Kudus atau Japar Siddiq, putra dari Amir Hasan. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Saroh. Dalam pendakwahan ia bertahap seperti ayahnya, yaitu menggunakan cara-cara yang halus. Beliau wafat pada tahun 1551 Masehi. Gunung Jati atau Sunan Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1569 Masehi.